Pada zaman dulu, bahkan sampai saat ini, Rancakalong Sumedang terkenal sebagai daerah gudangnya dukun santet. Kisah tragis pernah terjadi di era tahun 1971-an. Peristiwa memilukan para dukun santet yang dieksekusi gerombolan orang misterius yang dikenal dengan sejarah Pangkak Rancakalong. Cerita turun-temurun dari masyarakat bahwa banyak jeli santet yang ditakuti dari daerah ini, yaitu diantaranya Teluh Rejit, Bareh Beteng, Samber Nyawa, Galonggeng, dan Ganggaong. Kang Maman akan membawakan kisah dari narasumber yang ayahnya jadi korban Teluh Galonggeng dan Teluh Ganggaong yang dilakukan oleh ibunya, yaitu istri dari ayahnya sendiri. Bagaimana kisahnya? Simak videonya sampai selesai. Bagus, bagus. Abah suka dengan orang-orang seperti kalian. Kalian berdua seperti pasangan setan dan siluman. Kalian tinggal pilih. Mau Teluh Werejit, Bareh Beteng, Ganggaong, Samber Nyawa, atau Teluh Galonggeng. Begini saja, Bah. Kirim saja dulu Teluh Galonggeng. Buat dia sakit menderita. Dan selepas itu baru sambar dengan Teluh Ganggaong. Saya ingin lihat si Agus menderita sampai sudah hilang nyawa pun tetap menderita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini kisah nyata yang dibagikan oleh Baraya KMS yang berasal lahir di daerah Sumedang, yang saat ini beliau, sebut saja namanya Mbak Pina, tinggal dan bekerja di daerah Nagreg, Bandung sana. Beberapa puluh tahun silam, keberadaan dukun santet, dukun teluh, preman, dan jawara menjadi momok yang menakutkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, khususnya di tanah Jawa ini. Beberapa peristiwa yang didasari dilatar belakangi dendam dan kepentingan politik tertentu pada zaman rejim Orde Baru sempat meluluh lantakan keberadaan golongan sampah-sampah masyarakat ini, seperti peristiwa Pangkek Rancakalong di Sumedang pada tahun 1971 yang membantu habis dukun teluh dan jawara di daerah itu. Lantas disambung pula daerah Banyuwangi di tahun 1998 oleh kelompok yang disebut ninja. Sampai ke daerah Jawa Barat pula seperti Pangandaran, Tasik, dan yang lainnya pada tahun 1999. Namun nyatanya, walau pembantu massal yang begitu lama tidak bisa menghilangkan seutuhnya keberadaan mereka. Di antaranya dukun-dukun santet, dukun-dukun teluh yang selamat pada peristiwa pembantu pada masa itu. Banyak yang bersembunyi di pelosok-pelosok, bahkan ada pula yang sembunyi ke tengah hutan, sampai ada yang berdalih ikut transmigrasi untuk menyelamatkan diri beserta keluarganya ke daerah Pulau Sumatera.
Kisah yang dibagikan kali ini menceritakan tentang kejamnya ilmu teluh dari Rancakalong Sumedang yang menimpa almarhum bapak dari narasumber kita. Teluh tanah Sunda yang cukup ditakuti, mematikan. Di tanah Sunda ada beberapa jenis ilmu teluh seperti ganggaong, warejit, bareh beteng, samber nyawa, dan ada pula teluh yang disebut teluh galonggeng. Teluh galonggeng ini yang diserang atau yang dirasakan oleh korbannya itu berbentuk dohirnya seperti penyakit kulit, membuat kulit si korban hancur. Tak bisa disembuhkan oleh pengobatan medis seperti apapun. Hampir mirip dengan jenis teluh rawe dari daerah Jawa. Mbak Pina, narasumber kita, asli kelahiran Sumedang, anak kedua dari pasangan suami istri Bu Yani dan Pak Agus. Pina ini lahir dari keluarga yang cukup berada, bahkan bisa dibilang sejahtera. Agus, bapaknya Pina, merupakan seorang pegawai di Bina Marga Purwakarta, tanah kelahirannya. Sedangkan sang ibu, Yani, merupakan seorang ASN yang sudah diangkat semenjak tahun 1994. Pina mempunyai seorang kakak laki-laki yang tak terlalu banyak dilibatkan dalam cerita kali ini. Awal mula kehidupan Pina beserta ibu dan bapaknya begitu bahagia. Namun satu saat ujian datang lewat sang ibu, di mana ibunya Pina ketahuan melakukan aksi perselingkuhan nyeleweng di belakang Agus, suaminya. Itu semua bukan tanpa sebab. Yani yang melakukan perselingkuhan saat itu berdalih dikarenakan kurangnya kasih sayang dan belahan dari Agus, suaminya. Agus dan Yani yang tinggal di daerah kampung tempat tinggal Yani di Sumedang. Dikarenakan Agus kerja di Bina Marga Purwakarta, dia terkadang hanya 3 bulan 1 kali pulang ke Sumedang. Karena jarangnya Agus di rumah inilah, Yani tega mengkhianati ikatan pernikahan mereka. Bahkan perselingkuhan yang dilakukan Yani begitu terang-terangan, tak malu walau disaksikan oleh kedua anaknya. Waktu itu Yani selingkuh dengan seorang lelaki yang sebut saja namanya Dani. Dani ini bukan orang baik-baik. Dia adalah seorang narapidana residivis kasus pembunuhan. Sering keluar masuk penjara, bahkan di Sumedang sana, di kampung tempat tinggal Dani dan di kampung-kampung lain. Dani yang merupakan seorang pembunuh yang sampai tega membunuh ibu bapak angkatnya sendiri. Itu begitu terkenal. Namun anehnya, kenapa Yani, seorang perempuan yang bisa dibilang dari kasta tinggi, mau dan terpikat sampai berselingkuh dengan cecunguk seperti itu? Satu ketika,
saat di mana Agus sedang dinas di Purwakarta. Waktu itu, Pina yang baru berusia 9 tahun. Memang Pina sendiri bingung dengan perlakuan yang dia terima dari sang ibu. Karena semenjak dia ingat, bisa mengerti akan sesuatu, Pina seperti dianaktirikan oleh ibu kandungnya sendiri. Keberadaannya seolah tak dianggap, hanya seolah dibiarkan untuk hidup tak mati saja oleh sang ibu. Maka ketika satu sore, Pina yang baru pulang sekolah saat itu, dia kaget ketika ibunya datang bersama dengan seorang lelaki berwajah garang. Pina mengintip dari balik pintu. Menatap keheranan, dalam benaknya Pina bertanya-tanya, "Loh, itu si ibu pulang sama siapa? Orangnya kok serem amat? Ih, kok kayak preman?" pikir Pina. Namun alangkah kagetnya Pina, di depan matanya sendiri, yakni ibunya, berpelukan di ruang tamu. Pina syok bukan main melihat kelakuan sang ibu seperti itu. Pina sampai menutup mulut tak percaya. Ingin rasanya dia marah membentak ibunya. Namun Pina begitu takut kalau sampai itu dia lakukan. Biasanya pukulan dan tendangan dibumbui cacian akan dilakukan oleh Yani, ibunya. Pina hanya bisa diam, kecewa dengan kelakuan ibunya yang seperti itu, mengkhianati ayahnya Pina, suami dari Yani yang sah. Bahkan selepas bercumbu di ruang tamu, Yani menuntun si Dani, selingkuhannya itu, menuju ke kamar tidurnya. Kamar tidur, tempat tidur Yani dan Agus, suaminya. Pina pun tahu apa yang dilakukan oleh dua orang itu. Tapi dia hanya bisa diam, tak berkutik. Ingin rasanya dia memberitahu Agus bapak kandungnya. Namun Pina kembali berpikir, menimbang-nimbang. Pina takut terjadi pertengkaran yang mengakibatkan perceraian. Pina pun memilih bungkam dan diam. Waktu terus berlalu. Ternyata ketika waktu di mana Agus giliran pulang ke Sumedang, Agus sudah mengetahui perselingkuhan Yani dengan si Dani. Entah tahu dari mana, namun di depan Pina, Agus terlihat seperti yang tidak begitu marah, walau dari sorot matanya terlihat kesedihan dan kekecewaan. Tapi Agus seolah memaafkan apa yang sudah dilakukan Yani, istrinya. Pina dalam hati begitu jengkel. Kenapa bapaknya seperti yang hilang harga diri, tak bisa mengendalikan keliaran Yani, istrinya. Bahkan ketika Agus menanyakan langsung kepada Yani tentang perselingkuhan yang dilakukan Yani pada malam hari, Pina mendengar sendiri. Yang mestinya Agus yang ngamuk, ini malah terjadi sebaliknya. Yani lah yang mencaci maki Agus, sedangkan Agus hanya bisa duduk tertunduk diam, menerima amarah dari Yani, istrinya. Dan Pina mendengar sendiri malam itu Agus
berkata, "Maafin Bapak, Ma. Bapak tahu apa yang kamu lakukan. Itu dikarenakan Bapak yang tak bisa setiap hari menemani kamu. Bapak ngaku salah. Ini kesalahan Bapak, bukan kesalahan kamu, Ma. Bapak maafkan perbuatan kamu." Tapi Yani istrinya hanya tersenyum sinis menjawab ucapan sang suami sambil berbalik berlalu pergi masuk ke dalam kamar menutup pintu begitu kencang. Melihat bapaknya yang tertunduk diam, tak berkutik, tak berbuat apa-apa, Pina pun keluar dari kamar. Dia datang dan mendekat ke samping bapaknya. "Pak." Agus lantas menengadah menyusut air mata, memaksa tersenyum ke arah Pina, anak bungsunya. "Gak apa-apa, Pin, gak apa-apa. Ini semua salah Bapak. Jangan salahkan ibumu. Bapak memaklumi. Ini semua salah Bapak, Pin. Salah Bapak." Pina walau dalam hati begitu gemas, geremet, tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa diam, mengeluarkan senyum paksa untuk menghibur sang bapak. Dan semenjak kejadian itu, bukannya berhenti, bukannya bertobat, malah aksi Yani semakin menjadi-jadi, makin ugal-ugalan. Waktu itu, kerja di Bina Marga, Purwakarta, Agus tiap bulan hanya mendapatkan gaji 2 juta. Tapi zaman dulu 2 juta itu kan besar. Dan Yani dengan seenak udelnya setiap minggu minta uang ke Agus suaminya tak main-main, sampai menyentuh angka puluhan juta. Agus harus selalu menyediakan uang buat Yani. Alasannya untuk kebutuhan sekolah Pina dan kakaknya, untuk biaya kehidupan sehari-hari. Yang padahal uang yang diminta dari Agus dengan nilai yang fantastis tiap minggu itu digunakan oleh Yani untuk membiayai laki-laki yang menjadi selingkuhannya. Agus bukannya tak tahu, dia tahu, tapi seolah Agus sudah ditundukkan oleh sesuatu sampai tak bisa menolak apapun perintah dari Yani. Akhirnya, satu ketika di tahun 2010, waktu itu Yani pamitan kepada Agus dan Pina kalau dia ada dinas 1 minggu di luar kota. Agus yang mendapatkan kabar lewat telepon saat itu hanya bisa tersenyum memberikan izin kepada sang istri. Walaupun sebenarnya Agus tahu bukan dinas luar kota yang dilakukan oleh Yani istrinya. Tetapi Yani pergi dengan Dani selingkuhannya. Bahkan saat itu Yani dari hasil perselingkuhan dengan si Dani sudah membuahkan seorang anak, yang dimana selepas anak itu dilahirkan oleh Yani, Yani tak mau mengurus, malah melibatkan Pina untuk mengurus anak hasil selingkuhannya. Dan Agus dengan hati yang begitu lapang, walau tahu itu anak bukan darah dagingnya, tetap dia aku sebagai anaknya.
Nama Bin di dalam kakak tetap ke Agus. Dan Agus bilang kepada Pina waktu itu, Pin, walaupun adikmu bukan darah daging Bapak, tapi Bapak akan tetap mengurus dan menyayangi dia. Bapak anggap dia anak kandung Bapak sendiri seperti kamu, Pin. Masalah kebutuhan adikmu, kau beritahulah Bapak, biar Bapak nanti yang menyediakan semua. Pina pun hanya bisa mengangguk paham saja. Sehari-hari dialah yang mengurus adik bungsunya hasil perselingkuhan sang ibu dengan Dani. Kembali ke pamitan dinas luar kota. Selepas izin kepada Agus, tanpa menunggu diberi izin atau tidaknya, Yani langsung menutup telepon waktu itu. Saat itu Agus pun memang sudah mau kembali ke Sumedang, ke rumahnya menemui Pina dan adiknya. Setibanya di Sumedang, Pina ketika bapaknya pulang, langsung menuju ke bapaknya itu. Pak, si Mama pergi lagi sama selingkuhannya, Pak. Pin, Bapak sudah tahu. Biarkan saja. Bagaimana adikmu? Si Dede baik-baik saja, Pak. Tapi Pak, kenapa Bapak diam saja, Pak? Mama selingkuh, Pak. Bahkan bukan hanya sama si Mang Dani. Banyak laki-laki yang sering Mama bawa juga, Pak. Tapi mendengar itu semua, Agus hanya bisa tersenyum saja. Singkat cerita, saat itu Agus ngambil cuti beberapa hari untuk bisa menemani Pina, anak kesayangannya. Tinggal bertiga dengan Pina dan adik bungsunya. Saat itu Agus menghabiskan waktu bersama Pina sang anak. Namun selepas 2 hari kepergian Yani dengan selingkuhannya itu, mulai ada sesuatu yang tak beres di rumah kediaman Agus dan Pina. Saat itu, entah kenapa, hawa di rumah terasa begitu aneh. Rumah yang biasanya dingin dan nyaman ketika di siang hari, entah kenapa, terasa begitu gerah dan panas. Bahkan membuat emosi dan pikiran Agus tak stabil. Pina pun merasakan pula. Pak, kenapa ya Pak? Kok di rumah sekarang jadi kayak gini? Hawanya nggak enak, Pak. Nggak kayak biasanya. Entahlah, Pin. Bapak juga nggak ngerti. Badan Bapak sedari tadi panas, gerah. Hati dan pikiran Bapak selalu gelisah. Bapak nggak ngerti. Seperti ada yang tak wajar di rumah ini, ucap Agus saat itu. Pina pun hanya diam, mencoba meraba-raba apa yang sebenarnya terjadi di rumah mereka. Waktu berlalu, malam hari pun tiba. Siang terasa panas dan tak nyaman. Malam harinya malah semakin parah. Di dalam rumah hawa terasa begitu lembab. Suasana tiba-tiba berubah menjadi mencekam. Bahkan Agus dan Pina sedari sore menjelang maghrib, ketika di dalam rumah, mereka berdua sama-sama merasakan seperti ada kehadiran sesuatu yang tak kasat mata di sekeliling mereka berdua. Bahkan si bungsu, anak dari Yani, tak berhenti menangis sampai malam hari. Saat itu, selepas Isya, Pina yang sudah menidurkan adik bungsunya dalam kamar, dia tidur berbaring menyamping di samping sang adik.
pintu kamar yang terbuka. Tiba-tiba saja Pina mendengar suara langkah kaki seperti yang berlari lewat tepat di depan pintu kamar. Pina lantas menoleh. Loh, kayak ada yang lari. "Pak, Bapak!" teriak Pina. Yang langsung Pina turun dari ranjang, keluar dari pintu kamar. Ketika melongokkan kepala, loh, gak ada orang. "Pak, Bapak, kemana sih? Tadi kan ada yang lari," pikir Pina. Namun tak sengaja, pandangan Pina pun tertuju ketika menoleh ke arah kanan, tepat di balik sebuah lemari. Pina melihat ada sosok seperti bayangan hitam berdiri, lalu menoleh ke arah Pina, lantas melesat lari menghilang menuju arah kamar mandi. Pina terkejut. Dia hanya menatap melongo tempat lokasi makhluk tadi berdiri. Bulu kuduk Pina mulai meremang. Dia ketakutan. Lantas dengan kaki mungilnya, Pina pun berjalan mendekat mengendap-endap, ingin memastikan sosok apa yang tadi terlihat di pandangannya. Begitu Pina tepat tiba di dekat lemari, Pina menoleh, menatap ke ujung lorong sudut kamar mandi. Loh, itu Bapak atau bukan? Terlihat pintu kamar mandi seperti buka tutup, ada yang menggerakkan. Pina pun jantungnya semakin bergemuruh kencang. Mulai ada getaran rasa takut dalam hati. Bulu kuduk meremang. Pina pun berjalan pelan-pelan tanpa menimbulkan suara. Di tengah itu, pintu kamar mandi tetap dimainkan oleh sesuatu yang awalnya dikira dimainkan oleh sang bapak. Pina berjalan semakin dekat, terdengar suara gayung seperti yang menciduk air, layaknya orang sedang mandi di dalam kamar. Itu pasti bapak. Mungkin bapak lagi mandi. Tapi kenapa pintu kamar mandi gak ditutup? Malah dimainin kayak gitu, pikir Pina. Agak lega saat itu Pina. Dia sangka memang bapaknya. Namun begitu semakin dekat ke arah pintu kamar mandi, tiba-tiba, pluk, suara pintu kamar Pina tertutup begitu kencang, adik bungsunya pun menangis menjerit ketakutan. Pina tersentak, lantas menoleh ke belakang ingin berlari ke kamar tidurnya. Namun dari arah kamar mandi, Pina mendengar suara lirih yang memanggil namanya. "Pina, Pina, Pina." Seketika menoleh dan menyaksikan makhluk hitam seperti bayangan, hitam legam. Wujudnya seperti manusia menggupaikan tangan ke arah Pina. Pina pun menjerit sekuat tenaga dan terdengarlah suara teriakan panggilan sang bapak. Saat itu, ketika Pina teriak, Agus yang sedang tiduran di atas ranjang merasakan badannya terasa ngilu seperti yang mau meriang. "Astagfirullahaladzim, Pina, Pina!" teriak Agus yang langsung berlari keluar dari kamar. Agus memanggil Pina dengan nada yang begitu panik. Begitu melihat sang anak jatuh terduduk di lantai sambil menangis menutup wajahnya, Agus pun langsung mendekat. "Pina, kamu kenapa nak? Kamu kenapa?" Itu pak, setan pak, setan," ucap Pina menunjuk-nunjuk ke arah pintu kamar mandi. "Mana Pin? Gak ada apa-apa. Gak ada setan. Gak ada siapa-siapa. Sudah, ayo
kita masuk ke kamar. Kasihan adikmu, dia masih nangis." Pina pun menurut. Dipapah, dipeluk oleh Agus bapaknya sambil masih menutup wajah. Pina begitu jelas melihat sosok seperti bayangan hitam yang begitu menakutkan. Bapaknya pun mengernyitkan kering, merasa heran. Dan memang merasa ketika tadi merangkul pundak Pina anaknya, menuntun dibawa ke kamar di belakang Agus, seperti ada sosok yang melotot memperhatikan. Namun Agus tak ingin membahas itu. Takut Pina semakin ketakutan. Ketika masuk ke dalam kamar, Pina lantas lari memeluk adiknya. Ditimang-timang, adiknya yang menangis sedari tadi pun langsung diam. Sedangkan Agus langsung duduk di ranjang menatap Pina sampai meneteskan air mata Agus saat itu. "Pak, Bapak kenapa nangis, Pak?" "Enggak, Bapak enggak kenapa-napa, Pin." "Gimana adikmu?" "Ini Pak, bentar lagi juga mau tidur dia." "Ya sudah, tidurkan dulu, kasihan," ucap Agus. Pina pun menurut. Memastikan adiknya sudah tertidur lagi, dia letakkan di atas kasur. "Pak," Pina yakin, Pak. Pina tadi nggak salah lihat, Pak. Pina lihat makhluk hitam seperti bayangan, nyeremin, Pak. Itu sepertinya siluman, Pak. "Pin, nggak ada apa-apa. Di rumah ini cuma ada kita bertiga. Kakakmu kan lagi ada di rumah neneknya. Nggak ada apa-apa, Pin. Tenang saja. Kan ada Bapak di rumah ini," ucap Agus menenangkan Pina. Pina pun hanya diam, mengangguk seolah setuju dengan alibi sang bapak, dengan pendapat bapaknya. Walau dalam hati, Pina yakin yang tadi itu bukan ilusi. "Sudah, Pin, sekarang kamu tidur. Bapak juga sudah ngantuk. Badan Bapak pegel-pegel. Sepertinya Bapak mau meriang." "Ya Allah, Pak. Bapak minum obat atuh, Pak." "Sudah, Pin. Tadi Bapak sudah minum obat. Kamu tidur ya. Bapak mau istirahat," ucap Agus yang langsung keluar dari kamar Pina, tersenyum ke arah Pina anaknya. Agus bergegas kembali ke kamar tidurnya. Namun ketika melangkah berjalan ke arah kamar, "Loh, kayak ada yang lewat," ucap Agus. Ada kelebatan bayangan melintas di samping Agus. Bahkan menyisakan aroma yang asing di hidung Agus. Seolah bayangan kelebatan yang lewat barusan menebarkan sesuatu yang berbau begitu busuk, begitu apek, tercium kental menusuk di hidung Agus. Sontak bulu-bulu di sekujur tubuh Agus pun berdiri. Yakinlah Agus, apa yang disaksikan oleh Pina bukan hanya ilusi, tapi memang betul nyata. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mudah-mudahan kami selalu dalam lindungan-Mu. Doa Agus saat itu yang bergegas masuk ke kamar. Dia tutup rapat, dia kunci dari dalam. Agus naik ke ranjang menutup tubuh dengan selimut tebal. Makin lama badannya menggigil kedinginan. Dingin di luar, panas di dalam. Malam itu Agus mendadak meriang. Meriang yang rasanya begitu aneh. Setiap sendi-sendi di tubuhnya terasa linu. Bahkan bergerak sedikit saja Agus merasa kesakitan. Agus hanya mengerang lemah, takut membuat khawatir Pina anaknya. Dia bertahan, keringat dingin sudah bercucuran. Sampai Agus tertidur diiringi rasa sakit yang begitu luar biasa. Dalam tidurnya,
Agus mengalami mimpi yang begitu buruk. Dia melihat Yani istrinya bersama lelaki yang bernama Dani selingkuhannya tersenyum terbahak-bahak, senyum menghina, senyum kepuasan, menatap jijik ke arah Agus yang tak mengerti apa-apa. Namun ketika Agus terbangun, ketika duduk di ranjang menatap ke jam dinding tepat jam 7 pagi, dia merasa ada yang begitu gatal di balik punggungnya. Agus garuk rasa gatal itu, namun bukannya hilang. Gatal itu malah menjadi-jadi sampai satu punggung terasa gatal semua. Alah, kok jadi gatal-gatal kayak gini sih? Kenapa? Perasaan kemarin sore udah mandi, pikir Agus. Agus awalnya menyangka mungkin tubuhnya kotor. Dia pun bergegas keluar sambil tak henti-hentinya menggaruk punggung. Niatnya Agus mau mandi pagi itu juga. Ketika keluar dari kamar papasan sama Pina. Loh, mau kemana Pak? Mau mandi. Ini loh, badan Bapak gatal-gatal semua, Pin. Ih, amit-amit. Sana mandi Pak. Buduk kok nanti Bapak. Ucap si Pina sambil tersenyum mengejek ke arah bapaknya. Kamu ini Pin, doain Bapak bukannya yang bener, malah doain buduk ah. Agus lari ke kamar mandi, menanggalkan seluruh pakaiannya. Dia siram tubuhnya, dia gosok bagian tubuh yang gatal dengan sabun beberapa kali. Namun seolah ketika terkena air dan sabun saat itu, gatalnya semakin menjadi-jadi, bahkan menyebar ke sekujur tubuh Agus. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini kenapa? Ucap Agus ketika menatap ke tangan, perut, kaki, bahkan wajah. Muncul ruam-ruam kemerahan sampai menimbulkan bentol-bentol kecil. Sakit, terasa panas, perih, dan gatalnya luar biasa. Semakin digaruk, bukannya hilang rasa gatal, malah semakin menjadi-jadi. Alah, gatal, ucap Agus terus menggaruk-garuk sampai lecet-lecet kulit tubuh Agus. Agus pun teriak memanggil Pina. Pina, ambilin bedak gatal, Pin, bedak gatal. Pina yang mendengar teriakan sang bapak lantas lari ke pintu kamar mandi. Apa Pak? Ambilin bedak Pin, badan Bapak gatal-gatal, ucap Agus sambil menggosok badan dengan handuk, berharap gatal hilang. Ini loh Pak, bedaknya udah ada. Agus membuka pintu kamar mandi. Begitu pintu kamar mandi terbuka, astagfirullahaladzim Bapak kenapa Pak? Kok badan Bapak jadi kayak gitu Pak? Gak tahu Pin, gatal Pin. Mana bedaknya? Kamu bantu Bapak balurin bedak di punggung nak. Iya Pak. Pina pun panik ngikutin Agus bapaknya ke kamar. Sampai di kamar, Agus tak henti terus menggaruk-garuk kulit tubuhnya. Pina pun khawatir karena bekas garukan Agus membuat kulitnya iritasi dan lecet-lecet. Pak, kulitnya lecet-lecet loh Pak, jangan digaruk dulu. Aduh, gatal Pin. Bapak nggak kuat. Cepat. Balur bedaknya. Pina langsung menumpahkan bedak ke tubuh Agus bapaknya. Agus udah kayak orang tertutupi adonan kue. Penuh sekujur tubuh dengan bedak berwarna putih. Namun, bukannya mendingan, gatal dan sakitnya terasa semakin parah. Khawatir dengan kondisi sang bapak yang seperti itu, Pina pun mengajak bapaknya untuk menemui dokter. Agus pun setuju. Siang itu, Agus membawa mobil
bersama Pina dengan adik bungsunya menuju tempat praktek seorang dokter di daerah Sumedang sana. Namun yang aneh, ketika datang ke dokter, diperiksa, dokternya pun sampai heran. Aneh. Mohon maaf nih Pak, kalau dari bentuk fisiknya Bapak seperti yang alergi. Apa Bapak alergi cuaca atau alergi makanan? Enggak dok, saya nggak pernah. Ini baru pertama kali dok, saya seperti ini. Itu sambil Agus tak hentinya menggaruk-garuk badannya. Aneh. Sebenarnya Pak, ini bukan penyakit Pak. Lah, kalau bukan penyakit apa dok? Enggak Pak, saya ini kan dokter umum Pak. Sebaiknya untuk memastikan Bapak datang saja ke dokter spesialis. Nanti saya bikin surat rujukannya. Ya sudah dok, pokoknya yang terbaik aja dah dok. Saya udah gak tahan dok. Dokter pun langsung membuat surat rujukan. Hari itu juga Agus langsung meluncur ke dokter spesialis kulit atas rujukan dokter umum tadi. Sampai di tempat praktik dokter kulit, Agus langsung ditangani. Selepas diperiksa, Agus disuruh menunggu sekejap. Cukup lama, sekitar 1 jam Agus menunggu saat itu. Namun, ketika hasil pemeriksaan keluar, Agus pun hanya bisa ternganga heran. Karena dokter spesialis kulit pun hanya bilang, Agus ini cuman alergi makanan saja. Bahkan sampai bilang, mungkin Bapak keracunan makanan. Gak mungkin dok, kalau saya keracunan makan, tentunya Pina pun anak saya sama dok. Tapi dia gak kenapa-napa. Aneh. Terus terang saja Pak, selama saya jadi dokter spesialis, baru sekarang saya melihat kejadian seperti ini. Ini sudah berapa hari Pak? Belum 1 hari dok, baru tadi pagi pas bangun tidur. Astagfirullahaladzim. Terus terang saja Pak, mohon maaf. Ini di luar ranah kemampuan medis kami Pak. Loh, maksud dokter apa? Pak Agus, yang menimpa Bapak ini bukan penyakit biasa Pak. Saya kira ini sebaiknya diobati ke kampung saja Pak. Jadi maksud ke kampung itu ya kayak ke dukun, ke kiai atau ke praktisi lah. Loh, kenapa dok? Pak, di dunia medis tak ada penyakit yang secepat ini Pak. Tak mungkin hanya dalam hitungan menit tubuh Bapak yang sehat, yang tak ada penyakit sama sekali, tiba-tiba jadi seperti ini Pak. Ini tak wajar Pak. Saya sarankan Bapak berobat di kampung saja. Agus pun paham, lantas menyelesaikan masalah administrasi. Dari dokter spesialis itu Agus hanya diberi obat pereda. Dia pun pulang kembali bersama Pina anaknya. Hari demi hari, Agus lalui dengan rasa gatal yang teramat sangat. Hanya dalam tempo 3 hari saja. 3 hari. Agus, mukanya hancur dan rusak. Muka, leher, tangan sampai ke telapak, kaki dari lutut, betis sampai telapak kaki juga. Tiba-tiba saja hancur penuh dengan buduk. Dan buduknya itu mengeluarkan cairan seperti namun berwarna bening, lengket, dan baunya begitu amis, baunya begitu anyir. Sampai-sampai cairan yang tak hentinya keluar dari buduk di sekujur tubuh Agus membuat pakaian yang dikenakan Agus nempel dan lengket ke badan. Setiap berganti pakaian, lendir-lendir bening yang berbau anyir itu
penuh di balik pakaian. Lalu hari ke-6, pasca Yani dulu pamit dinas luar kota, Yani pun pulang. Begitu Yani masuk ke rumah tanpa mengucapkan salam, melihat Agus yang sedang dibaluri oleh Pina dengan ramuan herbal, si Yani hanya berdiri menatap Nyalang begitu tajam, tersenyum sinis menatap Agus suaminya. "Bu, ini loh Bu, Bapak kasihan Bu." "Bapakmu, amit-amit, badannya budukan kayak gitu. Kau saja yang urus, Ibu malas," ucap Yani yang kembali melengos lewat begitu saja, tak peduli akan kondisi Agus sama sekali. Bahkan beberapa kali Pina memohon agar ibunya mau membantu sang bapak. Yani terang-terangan menolak. "Sudahlah Pin, biarkan saja ibumu, biarkan saja. Bapak sadar, ibumu mungkin jijik dengan kondisi bapak yang seperti ini Pin." "Ya Allah Pak, tapi bagaimana Pak?" "Gak apa-apa Pin, gak apa-apa. Besok Bapak sudah harus kembali kerja ke Purwakarta. Biar nanti di sana nenekmu yang mengurus Bapak," ucap Agus saat itu. Namun ketika malam hari, Agus dan Yani yang memang tidur terpisah tak pernah satu kamar lagi. Terlebih sekarang sekujur badan Agus buduk-buduk seperti itu. Selepas Isya, Pina yang saat itu lagi nonton TV sambil gendong adik bayinya. Tiba-tiba si Yani keluar sambil menenteng sebotol air aqua. "Pin, di mana bapakmu?" Itu mah, lagi beres-beres dalam kamar. Besokan bapak balik lagi ke Purwakarta." "Oh, ya sudah," ucap Yani. Lalu Yani menuju pintu kamar Agus. Dia ketuk. "Pak, buka Pak, buka pintunya." Iya Mak." Pintu pun dibuka. "Ada apa Mak?" "Jangan deket-deket lah, bau bus badanmu itu. Amit-amit, jijik," ucap Yani sedikit menjauh menghindar dari arah Agus. Agus hanya bisa tersenyum lemah. "Iya, ada apa Mah? Ini loh, Mama peduli sama kamu Pak. Ini Mama bawa air buat obat Bapak. Bapak minum sekarang juga." "Air buat obat?" Agus heran. Obat dari mana? Bukannya dia dan Pina tak pernah ngasih tahu kalau dia sakit kepada Yani selama ini. "Sudahlah, jangan banyak melamun, langsung diminum saja. Itu rasa peduliku sama kamu Pak. Minum airnya Pak." Tapi Mah, jangan tapi-tapian, minum saja." Yani membentak Agus suaminya. Pina sampai berdiri heran. Kenapa lagi sih si Mama? "Mah, ada apa lagi sih? Diam kamu, bocah tahu apa. Duduk saja. Minum Pak, cepat minum air itu." Agus dengan tangan gemetar langsung membuka tutup botol aqua pemberian Yani istrinya dan diminum saat itu juga. Ketika Agus meminum air pemberian Yani, Yani hanya tersenyum menyeringai. "Bagus, habiskan," sambil berbalik meninggalkan Agus yang berdiri keheranan di balik pintu kamarnya. Singkat cerita, esok paginya, kehidupan penuh tekanan dan penderitaan Pina pun kembali terjadi. Agus, satu-satunya keluarga yang peduli pada dirinya, kembali harus kerja ke Purwakarta. Sedangkan Yani, walaupun tiap hari ada di rumah, tapi lebih asik dengan selingkuhannya, tak peduli Pina ataupun adik bayinya mau makan ataupun tidak. Dan seiring berjalannya waktu, Pina akhirnya menjadi anak yang broken home. Dia memilih mencari kesenangan di luar rumah karena tak mendapatkan kehangatan di kediamannya sendiri. Rumah terasa seperti neraka untuk dirinya.
Dan semenjak bapaknya sakit itu, bapaknya itu memilih untuk tinggal menetap di Purwakarta di rumah ibunya, neneknya Pina. Dan hanya datang ke Sumedang 1 minggu sekali di waktu libur untuk memberi uang buat Pina. Yang walaupun uang itu Pina terima, tapi ketika Agus balik lagi ke Purwakarta, uang itu pun langsung dirampas oleh Yani, ibunya. Uang buat sekolah, buat bekal, selalu dirampas oleh Yani. Bahkan untuk bekal ke sekolah kalau ingin jajan, Pina itu selalu nebeng sama kawan-kawannya. Yang padahal Pina ini ya anak orang kaya. Namun punya ibunya seperti iblis tingkah lakunya. Hari demi hari terus berlalu. Pina semakin liar. Hidup di jalanan kadang sampai tak pulang. Sekolah pun jadi terbengkalai. Sedangkan tiap minggu Agus masih tetap datang memberikan uang kepada Pina. Sampai satu ketika, bulan Desember akhir tahun 2012. Saat itu, Pina menelpon Agus bapaknya untuk meminta uang. Bapaknya pun berjanji datang ke Sumedang. Hari Minggu itu, bapaknya tiba di Sumedang dengan wajah yang begitu hancur. Sampai Agus bilang ke Pina saat itu, "Pin, bapak teh malu. Bapak minder sama orang-orang. Muka bapak hancur seperti ini. Kulit tangan, kaki semua hancur. Gatalnya tak hilang, Pin." "Pak, bapak cari orang pintar atuh Pak di Purwakarta. Mungkin ada yang bisa sembuhkan bapak." "Gak ada, Pin. Bapak sudah berusaha kemana-mana. Tak ada satu orang pun yang bisa menyembuhkan bapak." "Pin, ini uang terakhir buat kamu. Mungkin ini terakhir pula bapak ngasih uang. Dan mungkin terakhir pula bapak menemui kamu," ucap Agus saat itu. Sambil nyodorin duit 2 juta rupiah kepada Pina. Tahun 2012, bulan Desember akhir. Pina pun terima uang itu. Dalam hati dan pikirannya Pina bertanya-tanya, apa maksud bapaknya? Pina kira bapaknya berbicara seperti itu karena mungkin mau menikah kembali dengan orang lain. Karena waktu itu tahun 2012, istrinya Yani itu meminta cerai kepada Agus. Namun masih dalam proses. Pina pun tak pikir panjang. Uang itu dia terima, lantas Agus kembali lagi balik ke Purwakarta. Uang 2 juta pemberian sang bapak Pina gunakan untuk poya-poya bersama kawan-kawannya di jalanan. Sampai beberapa hari kemudian, Jumat sore, Pina pun telepon Agus bapaknya. Karena Pina merasa khawatir dengan kondisi sang bapak. Selepas ngasih uang, tak ada pesan ataupun telepon dari Agus. Namun sayangnya, hari Jumat itu seharian beberapa kali Pina kirim pesan, telepon. Namun pesan tak dibalas, telepon pun tak diangkat. Di Sumedang Pina kebingungan. Lah, ini bapak kemana? Apa betul? Jangan-jangan bapak memang sudah nikah lagi? Pikir Pina saat itu. Pina pun merasa sakit hati, merasa dibuang oleh bapak kandungnya sendiri. Sampai akhirnya, hari Sabtu sore, ada kabar lewat telepon dari keluarga Agus di Purwakarta. Yang dimana keluarga Agus saat itu mengabarkan kepada Pina kalau Agus ditemukan meninggal dunia di jok belakang mobilnya. Pina tak percaya sampai telepon terjatuh. Ketika Pina berhasil menguasai diri, dia telepon kembali keluarganya itu.
menanyakan kembali betul atau tidak bapaknya itu meninggal dunia. Di balik telepon sana, mereka tetap mengatakan, Pin, bapakmu meninggal. Ditemukan ada tak bernyawa di jok belakang mobil. Sekarang lagi di rumah sakit, lagi diotopsi. Kita semua sedang menunggu kepulangan jenazah dan hasil pemeriksaan dokter sana. Ucap keluarga Pina yang di Purwakarta. Maka Pina saat itu juga langsung menelpon ibunya Yani. Namun ketika Pina mengabarkan kepada sang ibu kalau Agus bapaknya meninggal, Yani cuek-cuek aja. Bodoh amat, mati ya syukur. Orang gak guna, kau saja yang pergi ke sana, ucap Yani. Pina sampai menangis mendengar kata-kata seperti itu dari ibu kandungnya sendiri. Pina pun dengan hati yang begitu sedih, langkah kakinya begitu gontai, dia pun ke Purwakarta. Tepatnya ke rumah sang nenek, tempat selama 2 tahun itu ditinggali oleh Agus bapaknya. Sesampainya di Purwakarta, tiba di rumah sang nenek, Pina menangis sesenggukan. Ternyata kabar itu benar, karena begitu banyak orang di rumah neneknya sedang menunggu kedatangan jenazah Agus bapaknya. Jam 6 maghrib, sirine ambulan terdengar masuk ke area kampung tempat tinggal sang bapak. Warga tahu itu ambulan yang membawa jenazah Agus. Ketika jenazah Agus datang, di situ terjadi perdebatan. Pina meminta agar Agus dikuburkan di Sumedang, agar tak jauh dari rumah tempat tinggal Agus dengan anak dan istrinya. Tapi sang nenek bersikeras agar Agus dikebumikan di Purwakarta, tanah kelahirannya. Sampai akhirnya Pina pun mengalah. Jenazah Agus pun dikebumikan di Purwakarta. Waktu itu jenazah langsung dimakamkan. Penguburan selesai sekitar jam 8 malam. Ketika para peziarah yang melayat mengantar ke kuburan saat itu selesai berdoa di atas pusara Agus, tiba-tiba langit semakin gelap mendung dan terdengar sambaran petir. Hujan pun turun begitu deras, membuat orang-orang berlarian menjauh dari area pemakaman. Kilat, guntur, menyambar silih berganti. Angin menderu-deru, hujan begitu besar. Di samping pusara sang ayah, Pina menatap ke langit yang begitu gelap. Ya Allah, Bapak punya dosa apa ya Allah, sampai seperti ini, ucap Pina. Menangis Pina dibuatnya, namun tangisannya itu tersamarkan oleh tetesan air hujan. Pina tinggal sendiri di pemakaman. Orang-orang sudah tak terlihat berlarian. Pina berdiri, menatap kembali ke langit, menoleh ke bawah ke pusara sang bapak. Dia kembali jongkok, dia peluk nisan bapaknya. Satu-satunya orang yang menjadi sandaran Pina saat itu sudah tiada. Pina merasa seolah enggan untuk menjalani hidup kembali. Tak tahu apa yang akan dia hadapi nanti. Nasib buruk apa yang akan dia terima nanti. Karena bapak satu-satunya yang peduli akan kehidupan Pina sudah tiada. Pina dengan pakaian yang basah kuyup di bawah guyuran hujan, selepas mencium nisan kayu sang bapak, dia pun berdiri, berbalik, berjalan begitu pelan. Berdiri sekejap, berhenti kembali, menoleh kembali ke pusara. Lantas Pina pun, yang walau hati belum rela menerima kematian bapaknya, dia mencoba ikhlas. Sampai akhirnya Pina
kembali pulang ke rumah neneknya. Setibanya di rumah sang nenek, Pina langsung menuju ke kamar mandi. Di sudut kamar mandi, kain samping dan pakaian bekas jenazah bapaknya dia peluk begitu erat. Dia menangis di pojokan kamar mandi. Sampai air mata tak lagi ada yang menetes. Cukup lama Pina berlaku seperti itu. Bergegas dia keluar, menuju ke kamar tidur tempat dia istirahat. Kamar bekas neneknya. Pina pun tertidur lelap. Namun, dalam tidurnya ini, Pina, dia bermimpi berada di suatu tempat seperti goa. Begitu gelap, pengap, bernapas pun terasa begitu susah. Dalam mimpi Pina ketakutan. Ya Allah, ini di mana? Sepanjang mata memandang, hanya kegelapan dan tonjolan stalaktit stalagmit yang ada dalam pandangan Pina. Di tengah kebingungan Pina yang sedang menatap di sekeliling gua, memperhatikan sesuatu untuk mencari petunjuk. Tiba-tiba Pina mendengar suara rintihan yang menggema. Rintih kesakitan, rintih tangis penuh kesedihan. Rintihan yang begitu Pina kenal. Rintihan almarhum Agus sang bapak. Bapak di mana, Pak? Bapak, teriak Pina. Suara Pina menggema memantul di dalam gua. Tapi rintihan dan tangisan terdengar semakin nyaring, semakin jelas. Lalu terdengar suara, Pina, tolong Bapak, nak, tolong Bapak. Itu suara yang terdengar oleh Pina, suara Agus bapaknya. Lantas Pina berlari ke depan menuju sumber suara. Semakin berlari, semakin jauh lorong gua yang dia lewati. Sampai akhirnya tiba di ujung lorong gua itu. Pina berdiri tercekat melihat sosok yang hanya mengenakan celana kolor saja duduk di atas sebuah kursi kayu yang begitu usang. Sosok itu seperti yang sedang mendapatkan siksaan. Sekujur tubuhnya diikat oleh tali tambang. Menunduk menangis, merintih. Pina hanya diam, seolah mengenali sosok yang terikat tali saat itu. Sampai akhirnya orang itu kembali bersuara. Pina, tolong Bapak, tolong Bapak. Bapak, Pina lari. Namun aneh, Pina lari ke depan ke arah sang bapak. Pina tak bisa mendekati bapaknya itu. Seolah ada dinding transparan yang memisahkan Pina dengan sang bapak. Pina menggedor-gedor udara seperti menggedor sesuatu yang tebal. Memantul, Pina tak bisa menembus. Lalu, seolah bapaknya Pina tahu kalau Pina ada di hadapannya, namun tak bisa mendekat ke arah dirinya. Bapaknya Pina, yang seperti begitu tersiksa, lantas mengangkat kepala. Pina, tolong Bapak, tolong Bapak. Bapak belum mati. Bapak masih hidup. Bapak masih hidup, Tolong, Bapak masih hidup. Kenapa Bapak disiksa seperti ini? Itulah rintihan dari bapaknya Pina. Pina berteriak memanggil bapaknya. Ingin dia lompat dan memeluk, melepas ikatan tali tambang di tubuh sang bapak. Namun Pina tak bisa berbuat apa-apa. Dinding pemisah tak bisa
membuat Pina mendekat. Sampai Pina terbangun dari tidurnya. Suara rintihan sang bapa masih terngiang-ngiang di telinga Pina. Pina pun kembali menangis. Lalu, selepas mimpi malam itu, dia merasa bingung. Karena di Sumedang ibunya ngadain tahlilan, di Purwakarta pun sama. Pina begitu bingung harus kemana. Ke Sumedang takut disangka gak mau ikutan tahlilan di rumah neneknya. Diam di neneknya takut disalahkan oleh Yani ibunya. Namun akhirnya Pina memilih tinggal di rumah sang nenek. Dan setiap malam mimpi itu kembali terulang. Lalu tahun 2014, neneknya Pina pun meninggal dunia. Kejamnya Yani, belum genap 100 hari Agus meninggal. Mobil milik Agus, uang tabungan, uang kematian, uang pensiun dari Bina Marga langsung diambil alih. Dia gunakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Bahkan warisan untuk Pina berupa rumah dari sang nenek dikuasai pula oleh ibunya. Dan yang lebih parah, sebagian warisan dari neneknya almarhum untuk sang bapak itu dikuasai dan diambil alih oleh uaknya Pina, kakak kandung Agus bapaknya. Pina tak diberi sepeser pun, kecuali rumah tempat tinggal neneknya yang saat itu ditinggali oleh Pina. Waktu terus berlalu sampai akhirnya di tahun 2021 Pina bermimpi didatangi oleh almarhum neneknya yang pasca meninggal tak pernah termimpikan oleh Pina sama sekali, kecuali mimpi tentang sang bapak yang tersiksa dan meminta tolong kepada Pina. Namun saat itu, neneknya datang ke dalam mimpi Pina. Dia berpesan sambil tersenyum kepada Pina. "Pin, sudah waktunya bapamu pulang. Kau jemputlah dia, kau bebaskan dia. Sudah berakhir waktu bapakmu, sekaranglah saatnya." Itulah pesan dari almarhum sang nenek dalam mimpi Pina. Pina pun terbangun kebingungan apa maksud dari neneknya. Namun ternyata selang beberapa hari kemudian, Pina mimpi kembali tentang sang bapak yang sudah 10 tahun terulang menghantui dirinya. Namun yang berbeda, di mimpi yang terakhir ini, selepas mimpi didatangi sang nenek, Pina bisa mendekat ke arah sang bapak dan membuka tali tambang yang mengikat sekujur tubuhnya. Bapaknya pun terbebas, tersenyum ke arah Pina. Tatapan matanya begitu sedih, ingin berkata-kata tapi seolah tak kuasa. Hanya tatapan mata yang berbicara mengisyaratkan penyesalan tak bisa menemani Pina di dunia. Pina terbangun dalam tangis. Dia pun bergegas datang ziarah ke makam sang bapak di Purwakarta. Di tahun 2021 itu, Pina kembali tinggal di Sumedang bersama ibunya. Nah, pasca mimpi terakhir kali dengan bapaknya yang terbebas dari ikatan siksaan tali tambang di Gua Pengap, yang tentunya berada di dimensi yang berbeda, tiba-tiba Yani, ibunya Pina, jatuh sakit yang teramat payah. Yani hanya bisa terbaring di atas ranjang. Penyakit medis hasil pemeriksaan dokter, Yani didiagnosis penyakit lambung yang parah dan saraf kejepit. Namun anehnya,
Setiap malam, Yani teriak-teriak, memanggil-manggil Agus suaminya. Satu malam, saat itu dia terbangun dan lari ke kamar saat kondisi ibunya sedang sakit begitu payah. Yani teriak. Dia berkata, Kang Agus, ampun Kang, maafkan Yani Kang. Jangan ikuti Yani lagi Kang, pergi. Teriak Yani. Pina pun heran. Dia nerobos masuk ke kamar. Mama kenapa, Mama kenapa? Pin, Mama takut, Pin. Bapakmu ngikutin Mama terus, Pin. Bapakmu ngikutin Mama terus, Pin. Lalu, selepas berkata seperti itu, Yani teriak-teriak, nangis, dan tertawa sendiri seperti orang gila. Saat itu Yani sakit payah seperti itu 2 minggu lamanya. Dan di sela sakitnya itulah, sakit yang begitu aneh, yang selalu disertai rintihan, tawa, teriakan, tangisan, Yani pun membongkar sesuatu yang puluhan tahun dia sembunyikan, yang berkaitan dengan penyebab kematian Agus suaminya, bapaknya si Pina. Malam itu di kamar tidur, Yani berterus terang kepada Pina mengaku banyak dosa kepada Agus suaminya. Di situ pun Pina mengorek keterangan dari sang ibu, karena kematian bapaknya masih menjadi misteri untuk Pina. Pina belum tahu apa penyebab bapaknya meninggal seperti itu, dengan penyakit buduk sekujur tubuh yang tak bisa disembuhkan. Yang ternyata itu semua berawal tahun 2010 ketika Yani pamitan mau dinas luar kota, yang sebenarnya ternyata menurut pengakuan Yani, saat itu selepas menelpon Agus yang sedang di Purwakarta, Yani sedang bersama Dani selingkuhannya masih di daerah Sumedang, di mana saat itu niatan Dani dan Yani mau menemui seorang dukun di daerah Rancakalong. Waktu itu Dani berkata, Akang sudah nemuin seorang dukun tua yang begitu sakti di Rancakalong sana. Kita minta bantuan dia untuk melenyapkan suamimu. Selepas suamimu nanti mati, kita kuras semua harta warisan milik suamimu itu. Untuk kehidupan kita, kebahagiaan kita, agar kita berdua bisa menikah dengan tenang. Loh, memang ada Kang di Rancakalong dukun teluh? Ada. Namanya Abah Dodi. Dia salah satu dukun teluh yang selamat dari pembantu tahun 71 dulu. Kita temui ke sana karena beberapa hari lalu Akang sudah datang menemui Abah Dodi. Makanya Akang kan minta sama kamu pakaian bekas suamimu dan potongan rambut. Apa kau bawa semua, Pin? Bawa, Kang. Semua saya bawa. Apa uang kau bawa juga buat bayar Abah Dodi? Ada, Kang. Uang sudah dibawa juga. Apa kita sekarang ke sana? Sekarang saja. Mumpung masih pagi. Ucap si Dani saat itu. Dani dan Yani pun bergegas langsung menuju ke Rancakalong, ke tempat kediamannya Abah Dodi. Setibanya di rumah Abah Dodi di daerah Pekampungan, yang dimana dulu daerah Rancakalong terkenal akan dukun teluhnya, terkenal akan jawaranya, terkenal akan ilmu-ilmu kesaktiannya. Bahkan bisa dibilang gudangnya itu di daerah Sumedang, ada di Rancakalong. Sampai satu ketika tahun 1971 ada muncul segerombolan orang yang melakukan penculikan terhadap orang-orang yang diklaim
atau dicap sebagai dukun santet dan jawara. Dan saat itu Abah Dodi yang berusia 20 tahun, dia masih dalam tahap belajar ke salah satu dukun teluh paling sakti di kampung tempat tinggalnya. Dan Dodi belum mempraktikkan ilmu santetnya. Maka ketika Dodi mendengar kalau gurunya diculik dan ditemukan sudah tergantung di dahan pohon, isu dukun santet menyebar. Dodi pun pergi melarikan diri ke Gunung Tampomas. Dan selepas situasi reda, barulah Dodi turun kembali ke kampungnya. Untungnya Dodi belum pernah mempraktikkan santet sampai tak terendus, tak diketahui oleh orang lain dan kelompok Algojo dukun teluh pada waktu itu. Jadi saat tahun 1971, Dodi ini masih jadi dukun teluh magang. Dan selepas peristiwa Pangkak Rancakalong, beberapa tahun Dodi hanya diam, tak mengamalkan ilmu teluhnya. Selepas situasi aman, barulah Dodi pun menyempurnakan ilmu teluh warisan gurunya. Oh, jadi Abah Dodi itu korban selamat tahun 71, Kang? Iya, Yan. Dia selamat karena waktu itu Abah Dodi masih tahap belajar. Dia sembunyi di Gunung Tampomas. Sudah, itu rumahnya. Kita langsung temui beliau. Tapi ingat, jangan terlalu mencurigakan. Karena warga di sini tak ada yang tahu kalau Abah Dodi itu dukun santet. Iya, Kang. Yani paham, Kang. Yani dan Dani langsung bertamu ke rumah Abah Dodi. Melihat datangnya Dani, Dodi pun tersenyum. Jang Dani, ayo sini Jang, masuk. Kok cepat sekali kembali ke sini? Apa semua sudah disiapkan? Sudah, Bah, sudah disiapkan. Bagus. Lekas masuk ke dalam. Dani dan Yani mengikuti Abah Dodi yang sudah tua saat itu. Usianya sekitar 50 tahun lebih. Masuk ke dalam rumah yang begitu sederhana. Yani dan Dani pun duduk di kursi kayu berhadapan dengan Abah Dodi. Ngomong-ngomong, Dani, perempuan ini siapa? Si Nenggelis ini, siapanya kamu? Abah, ini loh, Bah. Kenalin, ini Yani pacar saya, Bah. Istri dari si Agus yang mau kita santet, Bah. Jadi, kamu ini masih istrinya si Agus. Dan kamu yang mau minta agar si Agus disantet. Iya, Bah. Soalnya Kang Agus lah yang menjadi penghalang di hubungan kami. Saya mohon, Bah, santet suami saya. Bunuh pelan-pelan, Bah. Bagus. Abah suka dengan orang-orang seperti kalian. Kalian berdua seperti pasangan setan dan siluman. Abah suka. Semua pasti lancar. Syarat-syarat yang Abah minta, Abah sudah kalian bawa. Bawa, Bah. Yan, mana? Keluarin cepat. Iya, sebentar, Bah. Lalu Yani membuka tasnya, menyodorkan kantung kresek di mana dalamnya berisi pakaian bekas pakai Agus suaminya dan potongan rambut yang Yani gunting sewaktu Agus tertidur lelap, yang dia ambil seminggu lalu ketika Agus pulang ke rumah nganterin duit buat pindah. Dia serahkan semua ke Abah Dodi. Pin, uangnya. Oh iya, berapa, Bah, untuk maharnya? Karena ini permintaan dari kalian, Abah pun sudah suka dengan kalian. Cukup 10 juta.
akan Abah buat si Agus menderita. Kalian tinggal pilih. Mau teluh werejit, bareh beteng, ganggaong, samber nyawa, atau teluh galonggeng. Bisa jelasin bah satu-satu. Kalau bareh beteng, nanti Agus suamimu perutnya akan membesar dan dia akan menderita. Werejit hampir sama. Ganggaong, kalau teluh ganggaong, maka sukma suamimu akan dibawa dan ditahan di alam gaib sana. Sedangkan teluh galonggeng, suamimu akan tersiksa. Sekujur tubuhnya akan buduk. Gatal-gatal, tak bisa disembuhkan sampai dia mati. Kalau samber nyawa, malam ini dikejakan, besok pun suamimu sudah hilang nyawa. Terserah, mau yang mana? Yani terdiam. Sebentar dia menoleh ke arah Dani selingkuhannya. Terserah kaulah. Pilih saja yang paling membuat suamimu menderita. Yani terdiam menimbang-nimbang. Kalau gini bisa nggak, Mbah? Apa? Apa Neng Gelis permintaan kamu? Begini saja, Mbah. Kirim saja dulu teluh galonggeng. Buat dia sakit menderita. Dan selepas itu baru sambar dengan teluh ganggaong. Saya ingin lihat si Agus menderita sampai sudah hilang nyawa pun tetap menderita. Mendengar itu, Abah Dodi dukun teluh aja sampai kaget. Edan kamu. Betul-betul layak disebut setan. Jadi, kau ingin buat dia menderita dengan penyakit buduk, penyakit kulit, teluh galonggeng? Lalu disambar dengan teluh ganggaong, sukmanya diambil, ditahan di alam gaib. Itu maksud kamu? Iya, Bah. Saya nggak mau tanggung-tanggung, Bah. Biar dia menderita. Waktu hidup dan selepas mati, biarkan dia menderita, Bah. Bener-bener setan kamu. Ya sudah, malam ini juga Abah kerjakan. Kalian boleh pulang. Yang jelas, nanti tunggu dulu Abah membuatkan air yang harus kau minumkan kepada suamimu itu. Baik, Bah. Lalu si Abah Dodi meninggalkan Dani dan Yani masuk ke kamar hampir 1 jam. Yang jelas, ketika di dalam kamar 1 jam itu, Yani dan Dani mencium bau kemenyan yang begitu menyengat disertai aroma busuk layaknya bangkai dari arah kamar Abah Dodi, si dukun teluh Rancakalong saat itu. Selepas 1 jam lamanya, Abah Dodi keluar membawa sebotol air aqua. Dia serahkan kepada Yani. Yani, ingat, 1 minggu lagi, ketika kau pulang ke rumah, minumkan air ini kepada suamimu. Untuk memperkuat, menetapkan teluh galonggeng yang akan Aki kirim malam ini juga. Baik, Bah. Pasti akan saya lakukan, Bah. Kalau gitu, saya pamitan dulu, Bah. Ya sudah, pergilah kalian. Selamat menikmati hubungan gelap kalian. Sambil Abah Dodi ini tersenyum menyeringai. Dadi pun hanya tersenyum bersalaman dengan Abah Dodi. Lalu Dani dan Yani pamitan menuju kembali ke Sumedang, ke sebuah hotel untuk menginap 1 malam, dan barulah mereka liburan sambil menunggu teluh galonggeng dikerjakan. Mendengar itu semua, Pina pun terbelalak tak menyangka. Ternyata sakit buduk sang bapak itu adalah ulah dari Yani, ibu kandungnya sendiri, istri sahnya Agus. Dan yang membuat Pina tak percaya,
Begitu kejamnya sang ibu, mengirim Teluk Galonggeng menyiksa bapaknya 2 tahun lamanya dengan penyakit kulit. Dan terakhir disambar oleh Teluk Ganggaong sampai Sukma sang bapak terikat, terpenjara dalam goa yang begitu pengap, tersiksa dalam tali tambang yang 10 tahun memenjarakan Sukma sang bapak. Di situ Pina melotot penuh amarah, namun dia masih bisa mengendalikan diri. Dan selepas ibunya selesai berbicara, dia malah menangis, tertawa, dan teriak seperti orang gila. Pina tak berbicara kembali. Dia hanya langsung keluar dari kamar. Barulah keesokan paginya, Pina mendengar suara sang ibu Yani memanggil dirinya. Di mana Yani meminta Pina mengantar dirinya ziarah ke makam sang bapak, ziarah ke makam Agus almarhum mantan suaminya, untuk meminta maaf atas semua perbuatan yang sudah dia lakukan. Nah, itulah kisah kekejaman Teluh Rancakalong Sumedang, Teluh Galonggeng, dan Teluh Ganggaong yang dilakukan oleh Abah Dodi, dukun Teluh Magang, yang dulu tahun 1971 selamat dari pembantu, menimpa sang bapak Agus, ayah kandung dari Pina, yang menyiksa sang bapak 2 tahun lamanya, meninggal dunia dan arwahnya terpenjara di dalam goa di dimensi yang berbeda 10 tahun lamanya.